Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya berada di Dusun Watu Ulo yang tepat berada di samping dari wisata Watu Ulo. Kita bisa melihat suasana keindahan Watu Ulo ya, tapi di sisi lain di sini terdapat mistis tersendiri, yaitu adanya hotel yang terbengkalai, teman-teman. Bagaimana hotel ini dibuat dari berbagai ornamen yang cukup megah raya begitu, dengan ukiran maupun pahatan begitu, teman-teman. Nah, seperti ini saudaraku. Oke, luar biasa ini. Kalau melihat dari cara ataupun proyek untuk membuat hotel ini ya, sepertinya ini tidak main-main karena berbagai macam relief begitu ya, yang memang sengaja dibuat untuk menambah sisi daya tarik dari Hotel Wisnu ini. Namun apalah daya ya, waktu menjawab. Ketika sudah ahli warisnya tidak bisa mengelola, sehingga hotel ini sudah terbengkalai, dan dari situlah berbagai macam mitos timbul ataupun muncul, teman-teman. Tidak sedikit orang yang melihat sosok penampakan yang bersinar di tempat ini, saudaraku. Ada penampakan sosok yang bersinar. Saya kurang tahu sosok apa tersebut ya. Yang jelas sosok ini adalah sosok astral. Dan di sini bisa dilihat bekas-bekas pagar untuk hotel ini ya. Dan karena memang ini rimbun sekali, saya tidak bisa masuk secara leluasa begitu ke dalam sana, teman-teman. Namun kita intip saja dari sini. Nah, seperti inilah untuk lokasi maupun tempat hotelnya. Itu masih ada beberapa bangunan yang sudah tertutup oleh rerimbunan begitu, saudaraku. Rerimbunan dari semak belukar seperti ini ya. Sudah tidak bisa masuk ini. Sudah tidak bisa masuk, saudaraku. Oke, kita akan ke sisi yang lain ya. Ke sisi yang lain, sepertinya ini masih luas dan ada banyak yang minat untuk membeli tempat ini. Tapi mungkin karena dari sisi harga mungkin, atau mungkin karena kondisi-kondisi yang lain, sehingga ini masih belum laku, teman-teman. Masih belum laku. Ini ada apa ini? Sepertinya ada celana orang ini ya. Dan ini bekas pondasinya masih kelihatan sangat bagus sekali. Namun ada sesuatu yang lebih bagus lagi, teman-teman, yaitu ada sosok penunggang kuda. Nah, itu ada sosok penunggang kuda, saudaraku. Oke, ada sosok penunggang kuda di sana. Saya penasaran dengan sosok ini, dan untuk membuat ini ya tidak main-main ya. Untuk membuat sosok ataupun patung dengan apa ya, kalau saya melihat dari kejauhan sih sepertinya sosok putri yang menunggangi kuda, saudaraku. Sosok putri yang menunggangi kuda, dan ini dibuat oleh orang yang benar-benar ahli, saudaraku ya. Dan rupiahnya atau nilainya begitu, ini gak main-main ini. Nah, ini ada sosok putri yang menunggangi kuda begitu. Sangat nyata sekali ya, tampak hidup begitu, teman-teman. Dan putri ini sepertinya memegang bunga teratai. Nah, ini sosok putri ini memegang bunga teratai, saudaraku. Di tangan kanannya memegang teratai, terus tangan kirinya mengendalikan tali kudanya. Ini tingginya kisaran 5 meter, teman-teman, dan sangat besar sekali ya, tampak hidup ya. Berdiri begitu di altar ataupun di tempat yang di bawahnya tampak sekali relief-relief begitu, bunga-bunga, teman-teman. Oke, kalau melihat dari sisi apa namanya busananya, sepertinya putri ini ada hubungannya dengan negeri seberang ya. Sepertinya ada hubungannya dengan negeri seberang. Tidak memakai ala Jawa seperti batik begitu ya, tapi lebih memakai seperti busana Cina, teman-teman. Nah, ini mungkin ya, mungkin orang yang punya ini mungkin orang Cina ya, mungkin orang Cina mungkin. Oke, tapi di sisi lain dia masih memberi warna-warna tertentu terhadap bangunan ini, yaitu adanya kearifan lokal ya, dari zaman kerajaan bahkan ke apa namanya, orang-orang yang
asli pribumi. Nah, di sini tampak jelas sekali namanya Hotel Wisnu, yang menurut artikel yang saya baca ini dibangun di zaman Soeharto, artinya di masa Orde Baru. Oke. Nah, di sini ada dua sosok, yaitu muda-mudi ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, sosok putri beserta sultan mungkin ya, yang lagi menari begitu. Dan untuk busananya ini di masa kerajaan, dia memakai mahkota dengan berbagai macam aksesoris di badannya. Ada kalung ya, ada gelang lengan, ada gelang bahu juga, dan memakai sabuk dengan berbagai macam aksesoris seperti selendang dan sebagainya. Wih, tapi di sisi lain teman-teman, kalau kita coba saya geser kamera ini ke kiri, nah ini sepertinya warga lokal yang biasa nari di acara tayub maupun ludruk ya. Ini mungkin tari remo mungkin ya. Kalau melihat dari posisi busananya ini kelihatan sekali ini warga lokal. Dia memakai selendang begitu ya. Ada semacam penutup kepala begitu ya, semacam belangkon. Nah, tapi teman-teman, karena ini mungkin dibuat oleh orang yang benar-benar ahli pembuat relief 3 dimensi, sehingga ini tampak hidup. Kalau teman-teman perhatikan, coba dilihat ya, wajahnya beserta matanya ini benar-benar hidup seperti melihat ke arah kamera. Kalau kita coba arah kamera geser ke kanan, nah ini seperti melihat ke kanan teman-teman. Kalau kita geser ke kiri, ini seperti melihat ke kiri. Kalau kita coba ke arah bawah, dia seolah-olah melihat ke bawah teman-teman. Jadi ini benar-benar hidup. Dan ini menjadi sesuatu yang sakral begitu, sehingga timbullah beberapa mitos, katanya di hari-hari tertentu, di malam-malam tertentu, di sini suka ada penampakan. Di pos ini teman-teman, di pos ini ada suka penampakan, yaitu sosok orang yang bersinar begitu ya. Mungkin karena waktu itu busananya putih, kena sorot motor begitu atau mobil, sehingga tampak bersinar. Dan dia seolah-olah menjaga di pos ini saudaraku. Dan ini sangat luas sekali, masih luas, masih ke sana begitu. Kalau melihat dari kejauhan, di situ ada bukit yang tampak tinggi begitu ya teman-teman. Dan di sini kita coba lihat, kita coba di bagian sini. Nah, di depan gapuro ini ada semacam apa ya istilahnya, itu bentuk kubus begitu ya, bentuk kubus. Kurang tahu, mungkin ini dulunya juga ada patung, karena saya melihat ada bekas di sini ya, ada bekas patung. Ini mungkin dulunya ada patung teman-teman. Ini ada patung yang mungkin sudah diambil ya, tapi di bawahnya ada semacam bunga-bunga ya, ukiran-ukiran bunga atau relief-relief bunga. Dan tampak juga dari depan, nah di situ ada logonya juga, ada logo ya, huruf W dengan lingkaran begitu, dan di tengahnya tampak semacam ada mahkota dan bernama Hotel Wisnu. Luar biasa, gapuronya saja ya. Ini untuk lebarnya dari gapuro ini mungkin ada kisaran 5-7 meter dengan tinggi kisaran 10 meter. Luar biasa ini. Nah, teman saya ini sampai terkagum-kagum melihat loh, sampai terkagum-kagum. Bahkan gak mau pulang teman-teman. Aku khawatir terhipnotis dengan adanya sosok ini loh. Yang dilihat sebetulnya yang bagian mana gitu loh. Yang bagian mana Kang? Yang dilihat Kang? Bagian mana? Bagian kepala ya Kang yo. Bisa berkedip. Bisa berkedip teman-teman. Jadi ini adalah suatu apa ya istilahnya, karya yang luar biasa yang membuat patung ini atau relief ini hidup benar-benar seperti hidup. Jadi bayangkan ketika jam 12 ke atas ya, jam 12 malam datang ke sini dalam keadaan yang gelap gitu, tiba-tiba kesorot dengan dua sosok ini. Ngeri ya, ngeri, pasti ngeri teman-teman. Coba dilihat, ini juga ya teman-teman, sosok penunggang kuda ini, sosok putri ini ya. Jadi sosok putri ini nunggangnya itu dengan kaki yang rapat begitu teman-teman ya. Jadi benar-benar ahli, dia sudah benar-benar ahli. Kalau tidak ahli pasti kakinya itu benar-benar menunggang, tapi ini seolah-olah bonceng ya, seperti bonceng teman-teman. Nah, ini benar-benar masih hidup saudaraku. Luar biasa, masih hidup. Artinya itu
karya ini karya yang dibuat oleh orang yang benar-benar ahli. Tapi di sini teman-teman, saya melihat suatu gapura lagi yang lebih kecil, saudaraku. Gapura yang lebih kecil yang kemungkinan ini untuk masuk ke ruangan tertentu, yang bisa jadi ruang check-in atau ruang kamar ataupun ruang apa ya. Nah, bahkan di sini ada semacam warna yang menggambarkan kerajaan. Ini semacam gapura paduraksa ya. Gapura yang maksud saya gapura yang beratap dengan adanya kala di atas ya. Ya, dengan adanya kala makara ya di atas ini. Nah, ini teman-teman. Ini ada kala makara. Terus di kanan kirinya ada ukiran-ukiran yang luar biasa ya. Relief-relief yang dibuat dengan sangat raya begitu. Kalau kita coba masuk ke sini, bismillah, assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya gaib. Wih, ternyata di sini sudah banyak sekali ya pohon-pohon besar yang sudah tumbuh. Bahkan ini ada tanaman-tanaman yang merambat begitu, yang sudah tidak bisa kita lihat bagaimana bentuk bangunan di dalamnya ya. Ada beberapa bangunan-bangunan kecil begitu ya, yang saya lihat dari kejauhan sini, namun mungkin tidak begitu jelas di kamera, saudaraku, karena saking rimbunnya. Dan inilah pondasinya. Kalau kita lihat dari sisi pondasi ini, sepertinya memang Hotel Wisnu ini dulunya sangat megah dan sangat besar sekali ya. Sangat megah dan sangat besar sekali. Tapi apalah daya teman-teman, ketika ahli warisnya sudah tidak bisa mengolah, maka terbengkalailah. Ketika ahli warisnya sudah tidak bisa mengelola, maka terbengkalai ya. Jadi teman-teman, ini suatu pelajaran penting sebetulnya. Ketika kita berbisnis ataupun berusaha begitu, maka carilah orang yang tepat ya. Sekiranya kalau kita sudah tidak mampu, ada yang meneruskan, paling tidak anak cucu kita begitu ya, sehingga tidak terbengkalai seperti ini lagi, seperti sejenis ini maksud saya begitu. Wih, saya penasaran sebetulnya teman-teman, ingin explore Hotel Wisnu ini di malam hari ya. Aku kepingin sih sensasinya ya, mistisnya seperti apa begitu ya. Tapi ya karena terhalang oleh waktu teman-teman, saya di sini seharian dari jam 8 pagi tadi explore begitu ya, keliling di daerah Jember ini, dan alhamdulillah banyak sekali spot-spot mewah di sini. Oke, tetap ikuti terus di penelusuran kami, Pungutan Pring, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.